Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aulianisa Nurfitri Amara dari Pendidikan Ekonomi kelas 4B dengan NIM 1903593 yang pada kesempatan kali ini menjadi salah satu anggota dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar perdagangan internasional. Sebelumnya, pengertian perdagangan internasional itu apa sih? Nah, tapi sebelum ke pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui pengertian dari perdagangan. Nah, perdagangan itu merupakan suatu kegiatan tukar-menukar antara barang ataupun jasa yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan bersama. Nah, sedangkan pengertian dari perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan tukar-menukar barang ataupun jasa atas kehendak sukarela antara dua negara ataupun lebih yang guna untuk memenuhi kebutuhan bersama. Nah, dan juga di dalamnya terjadi kegiatan ekspor ataupun impor. Nah, teman-teman, kegiatan ekspor maupun impor ini sendiri tuh mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, ekspor lebih besar daripada impor. Jadi jumlah ekspor dalam suatu negara itu lebih tinggi daripada jumlah impor suatu negara tersebut. Lalu kemungkinan kedua adalah sebaliknya, yakni jumlah impor di negara tersebut lebih besar dibanding jumlah ekspor. Lalu kemungkinan yang ketiga, jumlah ekspor maupun impor setara atau sama jumlahnya. Nah, teman-teman, setelah kalian mengetahui pengertian dari perdagangan internasional, alangkah lebih baiknya jikalau kalian juga mengetahui manfaat dari terjadinya perdagangan internasional. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini, tidak ada satupun negara yang benar-benar terisolasi tanpa mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain. Dengan demikian, perdagangan internasional menjadi sebuah kebutuhan. Nah, manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri apa aja sih? Yang pertama nih, meningkatkan pendapatan negara tersebut. Ya, benar. Suatu negara apabila melakukan perdagangan internasional, maka negara tersebut bisa meningkatkan pendapatan negaranya karena perdagangan internasional mampu meningkatkan devisa. Lalu yang kedua, itu adalah memperluas lapangan pekerjaan. Nah, dikarenakan adanya ekspor terhadap produk dalam negeri, maka produksi dalam negeri juga mengalami peningkatan, sehingga apabila produksi dalam negeri mengalami peningkatan, maka kesempatan kerja juga akan semakin bertambah. Lalu manfaat yang ketiga, yakni mencukupi kebutuhan dalam negeri yang belum atau tidak dapat dipenuhi di dalam negeri itu sendiri. Nih contohnya, Indonesia itu sendiri kaya akan sumber daya alam, seperti rempah-rempah. Nah, Indonesia bisa melakukan ekspor ke negara yang memang bisa dibilang minim rempah-rempahnya atau kurang rempah-rempahnya. Lalu Indonesia sendiri itu masih minim dengan teknologi seperti mobil, motor masih sangat sulit sekali ditemukan pabrik motor ataupun mobil dan kendaraan besar lainnya seperti bus, kereta, dan lain-lain. Nah, Indonesia sendiri melakukan impor kendaraan
karena Indonesia sendiri memang keterbatasan dalam hal tersebut. Jadi saling menguntungkan kan teman-teman. Lalu yang keempat, perdagangan internasional mampu menjaga stabilitas harga dalam negeri. Karena hal ini disebabkan kurangnya produk dalam negeri akan mengakibatkan naiknya harga. Nah, apabila terjadi perdagangan internasional alias terjadi impor produk luar negeri ke dalam Indonesia, maka hal ini bisa membuat harga menjadi lebih stabil. Lalu yang terakhir adalah mampu mendorong pertumbuhan dan juga pengembangan dunia usaha. Karena dalam melakukan ekspor, otomatis produktivitas dalam negeri itu akan lebih meningkat, sehingga dunia usaha juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama, terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat. Nah, karena pendapatan meningkat akibat adanya ekspor dan impor, maka kemakmuran masyarakat juga bisa terwujud. Lalu yang kedua, adanya perbedaan sumber daya alam. Nah, contoh perbedaan sumber daya alam, Indonesia sendiri kaya akan rempah-rempah, lalu juga kopi, karet, dan hasil kebun lainnya. Sedangkan di negara lain masih banyak yang minim akan hal tersebut. Akibatnya bisa terjadi dan terbentuk sebuah perdagangan internasional. Lalu faktor selanjutnya adalah adanya selera. Maksud di sini, contohnya Indonesia sendiri, walaupun Indonesia masih bisa menghasilkan banyak apel, namun Indonesia sendiri masih mengimpor apel karena adanya perbedaan selera. Lalu juga selanjutnya adanya perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi itu antara ada negara yang memang masih rendah sekali kecanggihan teknologinya dan ada negara yang sudah berkembang pesat kecanggihan dari teknologinya. Maka dari itu bisa terwujud sebuah perdagangan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan mengenai kurs valuta asing, neraca pembayaran, dan juga sistem pembayaran internasional. Agar lebih memahaminya, yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah kurs valuta asing. Berbicara mengenai kurs valuta asing, kita itu tidak akan jauh membicarakan mengenai nilai mata uang. Lalu apa sih kurs valuta asing itu? Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain. Contohnya adalah Indonesia dengan Korea. Indonesia itu rupiah dan Korea adalah won. Lalu dibandingkan, satu won itu berapa rupiah sih? Nah, kurs juga dibagi menjadi dua, yaitu kurs jual dan juga kurs beli. Kurs jual adalah nilai tukar uang ketika bank menjual mata uang asing kepada masyarakat. Sedangkan kurs beli adalah nilai tukar uang ketika bank membeli mata uang asing dari masyarakat. Agar kita lebih memahami mengenai kurs jual dan kurs beli ini, yuk kita simak contoh soalnya. Kim Tae-hyung berasal dari Korea. Ia ingin jalan-jalan ke Bojonggede yang ada di Indonesia. Ia mempunyai uang berupa won sebesar 2.000 won. Ia ingin menukarkannya menjadi rupiah. Saat itu kurs yang berlaku di money changer adalah sebagai berikut.
Untuk kurs jual, 1 wonnya itu adalah 12,75 rupiah, sedangkan kurs beli adalah 1 won sama dengan 13 rupiah. Pertanyaannya adalah berdasarkan data tadi, maka besarnya uang yang dimiliki Taehyung setelah ditukarkan adalah berapa? Diketahui kurs jual itu 1 wonnya 12,75 rupiah, sedangkan kurs beli 1 wonnya itu adalah 13 rupiah. Nah, di sini kita pakai yang kurs beli karena bank di Korea yang membeli mata uang asing berupa rupiah kepada Taehyung. Sehingga 2000 dikali 13 sama dengan 26.000. Artinya uang yang dimiliki Taehyung berupa rupiah adalah 26.000. Macam-macam valuta asing. Ketika kita menonton Upin Ipin, pasti kita sudah tahu dong mata uang Malaysia itu apa? Ya, betul sekali. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Selain Malaysia, negara-negara lain juga mempunyai mata uangnya sendiri, seperti Jepang, yen, Korea, won, Cina, yuan, Amerika Serikat, dolar Amerika, dan masih banyak lagi. Sistem kurs yang berlaku di dunia. Sistem kurs yang berlaku di dunia itu ada 3, yaitu kurs bebas, kurs tetap, dan juga kurs mengambang terkendali. Kurs bebas adalah sistem kurs di mana nilai mata uang itu dibiarkan secara bebas sesuai permintaan dan penawaran valuta asing di pasar. Sedangkan kurs tetap adalah sistem kurs di mana nilai mata uang itu tinggi rendahnya ditentukan atau diatur oleh pemerintah. Sedangkan kurs mengambang terkendali merupakan kombinasi dari kurs tetap dan juga kurs bebas, di mana nilai mata uang itu dibiarkan secara bebas, namun dikendalikan juga oleh pemerintah ataupun bank sentral. Yang kedua ada neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang sistematis yang mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Lalu transaksi apa sih yang dicatat di neraca pembayaran itu? Yang dicatat di neraca pembayaran itu transaksinya banyak. Ada transaksi barang, transaksi jasa, transaksi modal, transaksi unilateral, transaksi jangka panjang, transaksi jangka pendek, transaksi pengangkutan mata uang, transaksi pemindahan emas, dan transaksi yang lain. Lalu bagaimana sih sistem pencatatan neraca pembayaran internasional itu? Nah, dalam sistem pencatatannya itu dikenal dengan transaksi debit dan juga transaksi kredit. Transaksi debit adalah transaksi yang membuat arus uang itu keluar atau uang itu menjadi berkurang gitu. Kegiatannya itu contohnya adalah mengimpor barang atau jasa ke luar negeri. Kita kan mengimpor, berarti negara lain memberikan kita barang atau jasa, otomatis kita itu harus membayar dan menjadikan uang kita itu menjadi berkurang atau keluar. Sedangkan transaksi kredit adalah transaksi yang membuat arus keluar itu masuk atau membuat uang kita itu bertambah. Contoh kegiatannya adalah kegiatan ekspor. Kita memberikan barang dan jasa ke luar negeri, lalu luar negeri itu memberikan uang sehingga uangnya itu masuk kan ke kita dan juga uang kita bertambah. Lalu apa sih yang akan terjadi ketika debit itu lebih dari kredit atau penerimaan lebih dari pengeluaran? Maka yang akan terjadi adalah surplus. Sedangkan ketika debit kurang dari kredit atau penerimaan itu lebih kecil daripada pengeluaran, maka yang akan terjadi adalah defisit. Nah, setelah kita berbicara mengenai neraca pembayaran, lalu apa sih manfaat neraca pembayaran itu? Manfaat neraca pembayaran diantaranya adalah 1. Untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. 2. Untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan atau kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan politik. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan pertimbangan ketika negara lain akan memberikan bantuan keuangan. Yang ketiga ada sistem pembayaran internasional.
Nah, ini adalah cara-cara ketika kita melakukan transaksi secara internasional. Caranya itu ada 4. Yang pertama adalah cash atau tunai, kedua adalah open account, ketiga adalah surat wesel dagang, dan yang keempat adalah letter of credit. Cash atau tunai artinya ada uang, ada barang. Ketika barang dikirim, maka uangnya pun langsung dikirim, bisa secara cek ataupun melalui rekening. Lalu yang kedua adalah open account. Nah, kalau open account jadi dibayarkannya itu setelah barang sampai. Ketika barang belum sampai, belum bisa dikirim uangnya. Lalu yang ketiga ada surat wesel dagang. Nah, surat wesel dagang adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli agar membayarkan sejumlah uang pada waktu tertentu. Yang terakhir adalah letter of credit. Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan dari pembeli, di mana bank itu menyetujui dan juga membayarkan wesel yang ditarik oleh penjual. Itulah pembahasan mengenai kurs valuta asing, neraca pembayaran, dan juga sistem pembayaran internasional. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andita Delia Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif, kuota, larangan ekspor, dan larangan impor. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tarif. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Macam-macam tarif ada 2. Yang pertama ada bea ekspor atau export duties, merupakan tarif yang dikenakan untuk setiap komoditi ekspor. Lalu yang kedua ada bea impor, merupakan tarif yang dikenakan untuk setiap komoditi yang diimpor dari negara lain. Lalu ada pembebanan tarif. Yang pertama ada ad valorem, merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Yang kedua ada specific duties, merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan ukuran fisik barang. Yang ketiga ada specific ad valorem, merupakan gabungan antara tarif ad valorem dan tarif spesifik. Nah, di sini ada efek tarif. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada gambarnya. Pada harga P0, titik keseimbangan E0 tidak ada ekspor impor, konsumsi DN sama dengan produksi DN sama dengan OQ0. Perekonomian dalam keadaan autarki. Pada harga P1, keseimbangan E2, perekonomian dalam keadaan free trade produksi. DN sama dengan 0 OQ1, konsumsi DN OQ2, impor Q1 dan Q2. Pada kondisi ini, produksi DN turun dari OQ0 ke OQ1. Hal ini menyebabkan kerugian dan pengangguran, maka diadakan proteksi dalam bentuk tarif bea masuk sebesar P1 P2. Dengan tarif P1 P2, maka harga naik dari P1 ke P2, konsumsi DN turun dari Q2 ke Q4, produksi DN naik dari Q1 ke Q3, penerimaan pemerintah segi 4B, D, E, A, redistribusi income atau subsidi dari konsumen kepada produsen sebesar P1, P2, dan impor turun dari Q1 ke Q2 menjadi Q3 dan Q4. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kuota. Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang, atau kuota impor dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Nah, di sini ada 2 macam kuota, yaitu ada kuota impor dan kuota ekspor. Kuota impor dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama absolut atau unilateral quota, merupakan kuota yang besar kecilnya ditetapkan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Lalu yang kedua ada negotiated atau bilateral quota,
merupakan kuota yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan perjanjian antara dua negara atau lebih. Lalu yang ketiga ada tarif kuota, merupakan gabungan antara tarif dengan kuota. Contohnya untuk jumlah tertentu impor barang diizinkan dengan tarif tertentu. Tambahan jumlah barang impor bisa diizinkan, tetapi dikenakan tarif yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada mixing kuota, bahan mentah yang diimpor dalam jumlah tertentu dibatasi penggunaannya dalam produksi barang akhir. Lalu ada kuota ekspor, dilansir dari buku Kerjasama Perdagangan Internasional karya Bank Indonesia, kuota ekspor atau disebut dengan Voluntary Export Restraint atau VER, merupakan pembatasan yang dikenakan pemerintah negara eksportir terhadap kuantitas barang yang diekspor dalam jangka waktu tertentu. VER ini muncul sebagai bentuk reaksi terhadap negara importir yang berupaya melindungi diri dari serbuan barang impor dari negara eksportir tertentu. Misalnya, penerapan VER oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1980 terhadap ekspor mobil Jepang ke pasar Amerika Serikat. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa barang-barang ekspor diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Barang sebagaimana dimaksud pada barang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor ditetapkan dengan peraturan menteri. Lalu, apa sih tujuan dari pembatasan ekspor? Yang pertama, untuk menjamin tersedianya barang dalam negeri sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi. Lalu yang kedua, untuk pengawasan produksi serta pengendalian harga sehingga dicapai stabilitas harga. Lalu yang terakhir, untuk mencegah barang-barang berada di tangan musuh. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai larangan impor. Larangan impor adalah suatu kebijakan pemerintah dengan jalan melarang sama sekali barang impor tertentu masuk ke dalam negeri, misalnya minuman keras dan mobil mewah. Tujuan dari larangan impor ini, yang pertama, agar industri dapat membuka kesempatan baru, lalu yang kedua, memberantas penyelundupan, dan yang ketiga, menghindari kelangkaan barang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Rifandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subsidi, premi, dan juga dumping. Nah, subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain sebagainya. Nah, subsidi ini bertujuan untuk menambah produksi dalam negeri, mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri, dan menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu premi. Nah, premi adalah suatu pemberian hadiah atau insentif kepada para produsen dalam negeri karena telah berhasil mencapai mutu dan target produk tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, adapun bantuan dari premi ini berupa penerimaan atau penghapusan pajak. Nah, setelah menjelaskan mengenai premi dan subsidi, lanjut kepada materi yang akan saya jelaskan terakhir, yaitu dumping. Nah, dumping adalah suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan cara menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang dibayarkan konsumen di dalam negeri. Nah, adapun dumping ini memiliki 3 tipe, teman-teman. Nah,
Tipe yang pertama yaitu persistent dumping. Nah, persistent dumping ini adalah tindakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri, yang tujuannya untuk memperoleh laba maksimal dan bersifat kontinu. Nah, yang kedua yaitu ada predatory dumping. Nah, predatory dumping ini merupakan tindakan dengan menjual harga di luar negeri dengan harga yang lebih murah, namun sifatnya hanya sementara. Nah, yang terakhir yaitu ada sporadic dumping. Nah, sporadic dumping ini adalah tindakan menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadis karena adanya surplus produksi di dalam negeri. Nah, itu adalah penjelasan dari subsidi, premi, dan juga dumping. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sri Andini Widyastuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai valuta asing atau devisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian valuta asing, fungsi valuta asing, fungsi pasar valuta asing, sumber valuta asing, dan yang terakhir mengenai tujuan penggunaan valuta asing atau devisa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian valuta asing atau devisa. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing ini juga memiliki peranan atau kembali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Dan biasanya dolar merupakan valuta asing yang sering digunakan. Valuta asing merupakan bagian dari devisa suatu negara. Devisa sendiri berarti kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara yang berada di luar negeri yang wujudnya dapat berupa barang, jasa, atau bahkan mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan lintas negara. Devisa suatu negara yang berbentuk mata uang inilah yang sering kita sebut dengan istilah valuta asing. Selanjutnya mengenai fungsi valuta asing atau devisa. Yang pertama sebagai alat tukar internasional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa uang merupakan alat tukar yang bisa digunakan untuk melakukan pertukaran. Lalu yang kedua sebagai alat pengendali kurs. Kurs mata uang suatu negara seringkali mengalami kekacauan. Dengan adanya pengelolaan tingkat penggunaan valuta asing tertentu, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Lalu yang ketiga, sebagai alat pembayaran internasional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa valuta asing memiliki peranan yang cukup besar dalam perdagangan internasional, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Lalu yang terakhir sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Dengan menggunakan valuta asing ini, setiap negara yang ada di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa harus terkendala masalah penggunaan mata uang. Lalu selanjutnya mengenai fungsi pasar valuta asing. Yang pertama, mempermudah proses pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Lalu yang kedua, sebagai penyedia kredit. Maksudnya di sini adalah pasar valuta asing memudahkan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Lalu yang terakhir, membatasi risiko. Membatasi risiko di sini maksudnya adalah pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging atau membatasi risiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Lalu selanjutnya mengenai sumber-sumber devisa. Yang pertama dapat bersumber dari kegiatan ekspor. Ekspor ini merupakan andalan sumber devisa bagi negara yang memiliki sistem ekonomi terbuka.
Semakin banyak barang atau jasa yang diekspor, maka jumlah devisa negara juga akan semakin tinggi. Kegiatan ekspor ini biasanya dilakukan oleh banyak perusahaan yang berada di area negara tersebut. Lalu perusahaan melakukan ekspor hasil sumber daya yang dimiliki oleh negaranya. Dengan semakin tingginya jumlah ekspor yang dimiliki suatu negara, maka semakin tinggi pula cadangan devisanya. Lalu yang kedua dapat bersumber dari perdagangan jasa. Untuk beberapa negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, jasa menjadi andalan untuk meningkatkan sumber devisa negara. Melakukan perdagangan jasa kepada negara lain menjadi salah satu hal yang cukup membantu, terutama jika negara tersebut memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh negara lain. Lalu selanjutnya dapat bersumber dari pariwisata. Dengan semakin tingginya turis mancanegara maupun domestik yang melakukan kunjungan pariwisata, maka sumber devisa negara juga akan semakin tinggi. Penting bagi negara untuk mengelola area pariwisata suatu negara agar tetap menarik. Lalu yang keempat dapat bersumber dari pinjaman luar negeri. Untuk negara berkembang, pinjaman dari luar negeri adalah salah satu sumber devisa negara. Pemberian pinjaman ini biasanya disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam. Cukup banyak negara yang masuk dalam kategori ini, biasanya negara tersebut adalah negara-negara miskin yang memang memerlukan pinjaman dari luar negeri atau hadiah dari negara lain agar tetap bisa bertahan. Lalu yang kelima dapat bersumber dari hibah dan hadiah dari luar negeri. Pemberian dan hibah atau hadiah dari negara lain bisa menjadi sumber devisa negara. Tetapi hibah ini tidak disertai dengan ikatan atau kewajiban bagi penerima hadiah. Berbeda dengan pinjaman tadi yang biasanya disertai batas pelunasan dan juga bunga yang perlu dibayar. Hibah atau hadiah dari luar negeri ini tidak memiliki ikatan kontrak apapun, sehingga negara bisa menggunakan hadiah atau dana hibah tersebut dengan jumlah yang besar. Lalu yang terakhir, dapat bersumber dari warga negara yang bekerja di luar negeri. Warga negara yang bekerja di luar negeri bisa menjadi sumber devisa negara, misalnya menjadi TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri. Indonesia juga cukup sering mengirimkan TKI dan TKW ke luar negeri untuk bekerja. Hal ini bisa menjadi sumber pendapatan devisa negara yang stabil. Pendapatan yang didapat adalah dari jumlah uang yang dikirim ke rekening yang ada di negara tersebut, sehingga perubahan kurs akan terjadi dan sumber devisa negara akan didapatkan. Lalu yang terakhir mengenai tujuan penggunaan devisa atau valuta asing. Yang pertama untuk membayar barang atau bahan yang diimpor oleh negara tersebut. Lalu yang kedua untuk membayar jasa ke luar negeri. Yang ketiga untuk membiayai perjalanan dinas ke luar negeri. Lalu yang keempat untuk membiayai korps diplomatik luar negeri. Lalu yang kelima untuk membiayai beasiswa para pemuda dan mahasiswa yang belajar di luar negeri. Lalu yang keenam untuk memberikan sumbangan ke negara lain, dan yang terakhir untuk membangun fasilitas umum yang ada di dalam negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.